Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan memasuki bab yang ke-198, bab disunahkannya untuk berbaring miring ke kanan setelah sholat sunnah fajar. Dalam hal ini dibawakan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Dahulu Nabi SAW jika selesai sholat sunnah fajar, maka beliau berbaring miring ke kanan. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 1160 dan Muslim nomor hadis 736, dan bukan untuk tidur, hanya sekedar baring saja. Kemudian kita masuk bab berikutnya, bab tentang sholat sunnah zuhur. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, beliau berkata, aku pernah sholat bersama Rasulullah SAW 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Ini qobliyah dan ba'diyah. Ini jelas kita sudah tahu, ya. Dan ini hadisnya sahih. Dan dari Aisyah, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi SAW dahulu tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Hadis diriwayatkan Al-Bukhari. Sebelumnya 2 rakaat. Hadis ini 4 rakaat. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat, 2 rakaat. Karena salatul laili wan nahari matna matna, salat malam dan salat siang itu, salat sunnahnya itu 2 rakaat, 2 rakaat. 4 jadi. Jadi ini pilihan, mau 2 rakaat ya ada waktu sempit ya 2 rakaat, kalau luang 4 rakaat. Pelaksanaannya adalah 2-2. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, dahulu Nabi SAW salat di rumahku 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi ini persaksian Aisyah ketika di rumah. Apa yang dilakukan Nabi SAW sebelum zuhur, dia salat 4 rakaat di rumah. Dan memang salat sunnah, salat itu afdolnya di rumah, kecuali salat fardu bagi laki-laki. Kemudian kata Aisyah, beliau keluar untuk mengimami manusia. Setelah selesai, beliau masuk rumah lagi dan sholat 2 rakaat. Jadi 4 rakaat di rumah, 2 rakaat juga di rumah ba'da zuhur. Ini kalau rumahnya dekat dengan masjid. Kalau nggak bisa ya udah sholat sunnahnya di masjid. Allah. Kemudian Aisyah mengatakan, dan Nabi SAW mengimami sholat maghrib. Kemudian masuk rumahku dan beliau sholat 2 rakaat. Ini ba'diyah maghrib, ba'dal maghrib, sholat 2 rakaat. Ya, nggak disebutkan qobliyahnya, hanya ba'diyahnya saja. Ba'dal maghrib 2 rakaat di rumah Aisyah. Nah, kemudian beliau mengimami sholat isya. Kemudian masuk rumahku dan beliau sholat 2 rakaat. Jadi qobliyah zuhur itu bisa 2 atau 4, ba'diyahnya 2, kemudian ba'diyah maghrib 2, dan ba'diyah isya 2. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan dari Ummu Habibah, semoga Allah meridainya, ini istri Nabi SAW yang lain, beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya. Nah, ini kombinasinya beda lagi nih. Yang pertama kan 2, 2, ada 4, 2, ini 4, 4. Kata beliau, haramahullahu 'alan nar, maka Allah haramkan dia masuk neraka. Bab berikutnya, bab sunnatil asr, bab tentang salat sunnah asar. Dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya, beliau berkata, dahulu Nabi SAW salat sebelum asar 4 rakaat. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau mengatakan haditsun hasan. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Sementara dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, rahimallahu ra'an shalla arba'an qabla al-'asr. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Salat sebelum asar itu 4 rakaat, ya, salam setiap 2 rakaat. Salam setiap 2 rakaat. Apakah ini termasuk salat sunnah rawatib? Jawabannya tidak. Ini bukan termasuk salat sunnah rawatib. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, dari Nabi SAW, dia bersabda, Allah merahmati orang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Hadis diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadisnya hasan. Dan dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi SAW dahulu salat sebelum asar 2 rakaat. Hadis diriwayatkan Abu Dawud dengan sanad yang sahih.
Babu sunnatil maghrib ba'daha wa qablaha. Bab tentang salat sunnah maghrib sebelum dan sesudahnya, qabliyah dan ba'diyah. Dari Abdullah ibn Mughaffal, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, salatlah kalian sebelum maghrib, ya, salatlah qabliyah maghrib, salatlah qabliyah maghrib. Kemudian di kali ketiga beliau mengatakan bagi yang mau. Asalnya dalam bentuk perintah, mengisyaratkan itu hukumnya wajib. Tapi begitu dikatakan di kali yang ketiga bagi yang mau, maka turun derajatnya menjadi apa? Sunnah. Karena hukum asal kalimat perintah itu menunjukkan wajib, sampai ada keterangan-keterangan lain yang mengalihkan dari hukum wajib menjadi sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.